Oke, selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya mungkin akan menjelaskan tentang materi tentang e-business dan e-commerce. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Likol Dorsian P. NIM saya 2341047. Mata kuliahnya tentang mata kuliah desain e-business. Untuk prodi saya sendiri prodi sistem informasi gitu. Nah, pada presentasi ini saya akan merancang memberikan pemahaman mendalam mulai dari definisi para ahli hingga kegiatan praktis e-business, serta membedah hubungan antara e-business dengan berbagai aplikasi digital seperti e-government dan e-learning. Untuk pembahasannya sendiri ada 5 poin yang akan saya bahas di sini. Poin pertama definisi e-business menurut para ahli. Poin kedua perbedaan e-business dan e-commerce. Yang ketiga, siapa yang termasuk pelaku e-business, peralatan atau sumber daya e-business, kegiatan, sasaran dan tujuan e-business, keuntungan e-business. Poin keempat, menurut pendapat saya tentang definisi e-business dan e-commerce gitu. Dan poin yang terakhir, jelaskan mengapa e-government, e-commerce, e-learning, e-marketplace merupakan kegiatan e-business. Oke. Mungkin kita langsung saja pada poin pertama, slide selanjutnya. Definisi e-business menurut para ahli. Di sini ada 5 ahli. Saya akan langsung bacakan saja yang para ahli pertama. Ludon dan Ludon, menurut mereka penggunaan e-business itu penggunaan internet dan teknologi digital untuk menjalankan seluruh proses bisnis perusahaan, termasuk transaksi internal di belakang layar, produksi, manajemen, inventaris, pengembangan produk dan keuangan. Dan ahli yang kedua, IBM, International Business Machine, menurutnya e-business itu sebuah pendekatan yang aman, fleksibel, dan terintegrasi untuk memberikan nilai bisnis melalui kombinasi sistem dan proses secara fundamental didukung oleh jangkauan dan skala internet. Dan ahli yang ketiga itu Kalakota dan Robinson. Menurut mereka e-business adalah transformasi proses bisnis utama melalui pemanfaatan teknologi internet, mencakup proses internal seperti pengadaan dan proses eksternal seperti penjualan dan layanan pelanggan. Dan ahli yang keempat, Turban, Rainer, dan Porter, menurut mereka e-business itu mencakup fungsi-fungsi bisnis internal yang didukung secara elektronik seperti manajemen rantai pasokan, SCM, manajemen hubungan pelanggan, CRM, perencanaan sumber daya ke perusahaan, ERP, dan layanan keuangan gitu. Dan ahli yang terakhir, O'Brien, menurut dia e-business itu penggunaan internet, jaringan komputer, dan teknologi informasi lainnya untuk mendukung semua kegiatan bisnis perusahaan baik dalam lingkup internal maupun eksternal dan dengan pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis. Jadi intinya itu e-business itu payung besar yang mencakup semua aspek operasional perusahaan yang diotomatisasi dan diintegrasi menggunakan teknologi digital gitu. Terus kita akan bahas selanjutnya, slide selanjutnya atau poin selanjutnya, poin kedua, perbedaan krusial antara e-business dan e-commerce. Nah, di sini mungkin saya akan langsung bacakan saja. Perbedaan yang pertama itu di lingkupnya. E-business lingkupnya sangat luas, meliputi seluruh organisasi dan semua fungsi bisnis. Sedangkan lingkup e-commerce itu sempit, hanya fokus pada transaksi jual beli barang jasa secara elektronik saja. Terus perbedaan selanjutnya untuk fokus e-business itu fokusnya pada integrasi proses bisnis internal dan eksternal, mencakup SCM, CRM, pengembangan produk, rekrutmen, dan keuangan. Sedangkan e-commerce itu fokusnya pada pertukaran nilai uang untuk barang atau jasa melalui internet. Ini adalah subset dari e-business gitu. Untuk perbedaan tujuannya sendiri, untuk e-business tujuan utamanya meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, meningkatkan kolaborasi, dan menciptakan nilai bisnis jangka panjang. Sedangkan untuk tujuan e-commerce itu tujuan utamanya menghasilkan pendapatan melalui proses penjualan online, memfasilitasi transaksi digital, dan mempromosikan produk jasa.
Nah, untuk contoh kegiatannya sendiri, contoh kegiatan e-bisnis itu mengelola inventaris secara otomatis, komunikasi internal via intranet, perencanaan produksi berbasis data, dan manajemen hubungan dan pemasok B2B. Selanjutnya untuk contoh kegiatan e-commerce itu pembuatan toko online, pemrosesan pembayaran kartu kredit digital, pengiriman barang, dan iklan produk di media sosial gitu. Nah, ini untuk poin ketiga. Mungkin kita bisa next saja untuk untuk poin kedua. Selanjutnya kita bisa next saja untuk poin ketiga. Nah, poin ketiga ini ada 4 subpoin. Subpoin yang pertama dan yang kedua itu pelaku dan sumber daya utama e-bisnis. Untuk pelaku e-bisnis itu ada 3 kategori utama. Yang pertama itu perusahaan atau bisnis melakukan transaksi B2B, B2B atau business to business, atau B2C, business to customer. Dan selanjutnya konsumen atau consumers melakukan transaksi C2B atau C2C, customer to customer, misalnya melalui marketplace gitu. Poin ketiga, pemerintahan dan organisasi lain melakukan transaksi G2C, government to citizen, G2B atau B2A, business to administration. Selanjutnya sumber daya utama e-bisnis itu yang pertama, untuk poin pertama itu jaringan komputer, misalnya intranet, internal, extranet dengan mitra, dan internet global. Untuk poin kedua itu perangkat keras dan lunak seperti server, PC, aplikasi ERP, CRM, dan SCM. Poin ketiga SDM digital, misalnya seperti tenaga ahli, data scientist, dan digital marketer. Untuk poin kelima itu basis data atau database-nya seperti tempat penyimpanan data pelanggan, transaksi, dan inventaris. Jadi intinya kunci keberhasilan e-bisnis itu terletak pada integrasi mulus antara teknologi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang terampil. Nah, tanpa infrastruktur tadi dan SDM yang kompeten, proses digitalisasi tidak akan maksimal gitu. Selanjutnya subpoin ketiga, selanjutnya kegiatan, sasaran, dan tujuan e-bisnis. Nah, di sini ada 3: kegiatan utama, tujuan strategis, dan sasaran inti. Seperti bisa kalian lihat pada gambar di PPT, ini 3 ini saling berhubungan, saling berkaitan erat gitu. Saya akan membahas yang pertama itu kegiatan e-bisnis. Nah, kegiatannya itu meliputi segala sesuatu mulai dari pemasaran digital menggunakan SEO, SEM, media sosial, manajemen rantai pasok digital atau otomatisasi pengadaan dan logistik, terus layanan pelanggan elektronik, chatbot, super tiket, hingga pengembangan produk berbasis umpan balik digital gitu. Selanjutnya untuk sasaran e-bisnis itu sasaran utamanya adalah peningkatan hubungan pelanggan, CRM, efisiensi operasional internal, ekspansi pasar global, dan inovasi bisnis melalui model-model baru yang dimungkinkan oleh teknologi gitu. Untuk tujuan e-bisnis itu, untuk tujuan jangka pendeknya peningkatan penjualan dan pengurangan biaya. Nah, untuk tujuan jangka panjangnya itu menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memaksimalkan profitabilitas dengan memanfaatkan data sebagai aset strategis gitu. Selanjutnya kita akan langsung saja subpoin keempat, keuntungan strategis mengadopsi e-bisnis. Nah, jika kita mengimplementasikan e-bisnis itu kita bisa mendapat keuntungan kompetitif yang sulit ditandingi oleh model bisnis konvensional. Nah, untuk keuntungannya itu strateginya itu ada 4 di sini. Yang pertama itu strategi pertama, jangkauan pasar global. Bisnis dapat beroperasi 24/7 dan menjangkau pelanggan di seluruh dunia tanpa batas geografis, membuka peluang pasar yang jauh lebih besar gitu. Terus yang kedua, peningkatan efisiensi dan kecepatan. Nah, proses bisnis menjadi lebih cepat dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk,
Informasi mengalir seketika, memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat gitu. Dan yang ketiga, pengurangan biaya operasional. Otomatisasi proses seperti pemrosesan pesanan, layanan pelanggan, meminimalkan kebutuhan tenaga kerja manual dan mengurangi biaya administrasi serta distribusi gitu. Dan poin yang terakhir, keempat, personalisasi hubungan pelanggan. Melalui data sistem CRM, perusahaan dapat menawarkan produk yang lebih sesuai, layanan yang lebih personal, dan meningkatkan loyalitas pelanggan secara signifikan gitu. Nah, ini untuk poin yang ketiga dari pembahasan kita. Selanjutnya mungkin kita akan selanjutnya ke poin keempat dari pembahasan. Poin keempat itu menurut saya definisi e-business dan e-commerce. Menurut pandangan pribadi saya, e-business itu fondasi digital dan infrastruktur yang memungkinkan suatu organisasi beroperasi secara efisiensi dan terintegrasi di dunia maya gitu. Sedangkan menurut pendapat saya, e-commerce itu adalah aktivitas transaksi uang yang terjadi di atas fondasi tersebut. Nah, untuk e-business ini pilar operasionalnya menurut pendapat saya e-business adalah penggunaan strategis internet dan teknologi terkait untuk mendukung semua operasional internal dan eksternal, bukan hanya penjualan. Ini mencakup perencanaan juga, kolaborasi tim antar jarak jauh, manajemen persediaan real time, dan bahkan sistem akuntansi yang terintegrasi. Tujuannya adalah menciptakan perusahaan yang selalu terhubung dan berbasis data gitu. Nah, untuk e-commerce ini menurut pendapat saya pilar transaksionalnya menurut saya e-commerce ini di sisi lain adalah fokus langsung pada aspek komersial dari bisnis. Mekanismenya yang memungkinkan pertukaran uang untuk produk dan atau layanan. Kegiatan ini adalah output yang paling terlihat dari strategi bisnis. Tanpa e-commerce, e-business hanya meningkatkan efisiensi internal. Dengan e-commerce, ia mulai menghasilkan pendapatan secara langsung gitu. Nah, itu untuk poin keempat. Selanjutnya kita mungkin langsung saja ke poin terakhir atau poin kelima, e-government. Poin kelima, e-government, e-learning, dan lainnya adalah kegiatan e-business. Untuk jawabannya, ya. Semua domain ini dapat dikategorikan sebagai perluasan dari filosofi e-business karena mereka melibatkan transformasi proses inti pelayanan publik, pendidikan, perdagangan menggunakan teknologi digital. Yang pertama itu e-government, mengacu pada penggunaan TIK oleh pemerintah untuk memberikan layanan publik yang lebih efisien dan interaksi yang lebih baik dengan warga negara dan bisnis. Ini adalah bisnis administrasi kewarganegaraan atau bisnis gitu. Terus yang kedua, e-commerce, penerapan e-bisnis yang paling transaksional fokus pada aktivitas jual beli merupakan inti dari fungsi penjualan dalam model e-bisnis. Terus yang ketiga, e-learning, penggunaan teknologi digital untuk memfasilitasi proses pendidikan. Ini adalah bentuk pengiriman jasa pengetahuan secara elektronik yang merupakan salah satu fungsi bisnis atau pendidikan atau pelatihan gitu. Terus yang terakhir, e-marketplace. Nah, e-marketplace ini platform online yang memfasilitasi transaksi multi penjual atau pembeli. Implementasi model e-commerce C2C atau B2B yang sangat terstruktur, didukung penuh infrastruktur bisnis gitu. Nah, dari semua kegiatan ini pada dasarnya adalah digitalisasi proses. E-bisnis sendiri adalah konsep umum yang mencakupi semua upaya organisasi, contohnya baik profit e-commerce maupun non-profit e-government, e-learning untuk mencapai tujuan melalui internet gitu. Nah, itu pembahasan saya dari 5 poin tentang e-bisnis dan e-commerce. Untuk kesimpulannya sendiri, kita selanjutnya. Nah, untuk kesimpulan ringkasan kuncinya, e-bisnis adalah totalitas proses digital yang membuat perusahaan berjalan lebih baik gitu. Sedangkan e-commerce adalah mekanisme penjualan dan transaksi online. Nah, adopsi TIK bukan hanya penjualan, tetapi soal efisiensi internal, hubungan mitra dan layanan pelanggan yang terintegrasi. Terus yang terakhir,
Semua aplikasi digital fungsional, e-government, e-learning adalah turunan dari filosofi e-business gitu. Nah, untuk aksi selanjutnya untuk pembelajaran, mungkin masukan dari saya untuk mendalami tentang e-business bisa saya sarankan untuk pelajarin materi tentang yang pertama mempelajari sistem CRM, Customer Relationship Management, dan ERP, Enterprise Resource Planning. Yang kedua, mengikuti perkembangan teknologi, blockchain, dan dampaknya pada SCM dan transaksi B2B gitu. Terus yang terakhir, menganalisis studi kasus perusahaan besar. Contohnya misalnya bisa seperti Amazon, Alibaba, untuk melihat bagaimana bisnis ini diimplementasikan secara holistik gitu. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari saya, pembahasan dari e-business dan e-commerce. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam.